Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra, NPM 2108260042. Baik, di sini saya akan menjelaskan mind map yang saya buat yang berjudul Informasi pada Blok MOI. Untuk definisi dari informasi atau peradangan adalah respon protektif jaringan tubuh terhadap cedera, infeksi, atau rangsangan berbahaya yang bertujuan menghilangkan penyebab kerusakan, membersihkan jaringan yang rusak, dan memulai proses penyembuhan. Untuk penyebab inflamasi sendiri, dia biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit, lalu trauma fisik, bahan kimia atau toksin, lalu iskemia dan nekrosis jaringan, dan yang terakhir ada reaksi imun atau alergi atau penyakit imun. Geser ke sebelah kanan untuk reaksi inflamasi. Di sini ada 5 reaksi inflamasi, yaitu pengenalan agen penyebab, perubahan vaskular, rekrutmen leukosit, eliminasi agen penyebab, dan resolusi atau perbaikan jaringan. Yang itu yang pertama, pengenalan agen penyebab, yaitu sel imun. Terdapat makrofag, sel dendrik, mastosis. Mengenali patogen atau jaringan yang rusak melalui pattern recognition reseptor, seperti Toll-like reseptor yang terjadi pelepasan radiator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, sitokin, IL-1, IL-6, TNF, alfa, dan kemokin. Yang kedua ada perubahan vaskular. Pada perubahan vaskular ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu fasilitasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Pada fasilitasi, anterior meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera sehingga timbulnya kemerahan, rubor, dan rasa hangat atau kalor. Untuk yang peningkatan permeabilitas kapiler yaitu menyebabkan cairan plasma dan protein keluar ke jaringan atau bisa dibilang eksudasi, yaitu menimbulkan pembekakan atau tumor. Lalu yang ketiga ada rekrutmen leukosit. Pada rekrutmen leukosit, terutama neutrofil pada inflamasi akut, itu biasanya bermigrasi pada pembuluh darah ke leukosit cedera melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada migrasi, rolling, adesi, diapedesi, atau transfigurasi, dan yang terakhir ada kemotaksis. Yang keempat ada eliminasi agen penyebab. Jadi di eliminasi agen penyebab ini ada dua bagian, yaitu neutrofil dan makrofag melakukan fagositosis terhadap mikroorganisme atau jaringan nekrotik. Lalu yang kedua, sel imun menghasilkan enzim lisosom, reaktif oksigen spesies atau bisa disingkat ROS, dan nitrik oksid atau bisa dibilang NO untuk menghancurkan patogen. Dan yang terakhir, dia ada resolusi perbaikan jaringan. Pada resolusi perbaikan jaringan ini, jika penyebab inflamasi berhasil dihilangkan, mediator antiinflamasi, contohnya seperti ada IL-10 dan TGF beta, itu akan menghentikan respon inflamasi. Dan sering terjadi regenerasi jaringan atau pembentukan jaringan parut, seperti fibrosis bila kerusakan cukup berat. Geser ke sebelah kiri, ada jenis-jenis inflamasi, ada akut dan kronis. Pada inflamasi akut, untuk definisinya sendiri, inflamasi, inflamasi akut adalah respon cepat yang berlangsung dalam hitungan menit hingga beberapa hari. Untuk karakteristiknya sendiri, dia dominasi sel neutrofil, eksidasi cairan dan protein plasma, vasodilatasi, dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, dan umumnya berakhir dengan penyembuhan yang sempurna. Penyebabnya sendiri biasa infeksi bakteri, trauma, luka bakar, cedera jaringan ringan. Yang kedua ada kronis. Untuk definisi inflamasi kronis ini sendiri adalah berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun akibat kegagalan menghilangkan penyebab inflamasi. Karakteristiknya sendiri, dia dominasi makrofag, limfosit, dan sel plasma. Kerusakan jaringan berlangsung bersamaan dengan proses penyembuhan, dapat menyebabkan fibrosis dan gangguan fungsi organ. Penyebabnya sendiri biasanya ada penyakit autoimun, tuberkulosis, infeksi kronis, dan paparan bahan toksik berkepanjangan. Turun ke bawahnya ada tanda-tanda inflamasi. Tanda-tanda inflamasi di sini ada 5. Rubor, kalor, tumor, dolor, lalu ada function DISA atau gangguan fungsi.
Untuk rubor, kemerahan biasanya disebabkan oleh vasodilatasi sehingga aliran darah meningkat ke daerah inflamasi. Untuk kalor sendiri biasanya akibat peningkatan aliran darah ke aktivitas metabolik jaringan. Untuk tumor biasanya disebabkan oleh peningkatan permeabilitas kapiler yang menyebabkan eksudasi cairan ke jaringan. Lalu untuk dolor, nyeri, itu biasanya disebabkan oleh mediator inflamasi seperti bradikinin dan prostaglandin yang merangsang ujung saraf nyeri itu serta tekanan akibat edem. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu fungsiolisa terjadi akibat nyeri, edem dan kerusakan jaringan sehingga fungsi organ terganggu. Geser ke sebelah kanan atau yang terakhir ada inflamasi. Fungsi dari inflamasi. Di sini ada 5 fungsi dari inflamasi. Yang pertama menghilangkan agen penyebab, membersihkan jaringan rusak, lalu melalui proses penyembuhan, mencegah penyerapan infeksi, mengaktifkan respon imun adaptif. Nah, jadi yang pertama menghilangkan agen penyebab, yaitu menghancurkan mikroorganisme, toksin, atau benda asing yang masuk ke tubuh. Lalu membersihkan jaringan rusak. Pada pembersih jaringan rusak ini, sel fagosit menghilangkan sel mati dan debris jaringan agar proses penyembuhannya dapat berlangsung. Lalu yang ketiga melalui proses penyembuhan. Pada proses penyembuhan ini merangsang proliferasi fibroblast, pembentukan pembuluh darah baru, dan regenerasi jaringan. Lalu yang keempat ada pencegahan penyebaran infeksi. Dalam pencegahan penyebaran infeksi ini, pembentukan eksudat, fibrin, dan infiltrasi leukosit itu membantu membatasi penyerapan mikroorganisme ke jaringan sekitar. Dan yang terakhir, mengaktifkan respon imun adaptif itu sel dendrik dan makrofag mempresentasikan antigen kepada limfosit T sehingga terbentuknya respon imun yang lebih spesifik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk referensi yang saya pakai tertera pada mind map. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.